Ada satu keinginan gue untuk udah mau capek, mau ngelepas ini penglihatan, mau ngelepas kemampuan berinteraksi dengan makhluk gaib. Normal ya. Betul. Sampai akhirnya gue punya seorang pembimbing, seorang kiai ya, menyarankan untuk pergi ke Karanghawu di Pelabuhan Ratu. Gitu. Kenapa? Ketika lo punya satu gift kemampuan itu, ujian buat lo itu bukan ujian yang biasa, itu berat, sangat berat sekali. Gitu. Itu kenapa gue pengen lepas dan gue pengen jadi manusia biasa gitu kan, seperti itu. Akhirnya ke Adiologi itu sempatlah bertemu dengan sosok beliau ya, sosok beliau di salah satu tempat gitu. Dia cuma bilang waktu itu gini, Tuhan tidak pernah salah pilih memberikan kemampuan atau gift kepada hambanya. Satu saat itu akan berguna buatmu dan buat yang lainnya. Mungkin saat ini tidak. Gitu. Itu yang ngena banget ucapan beliau. Akhirnya gue bilang ya udahlah. Kalau memang nggak bisa terlepas ya sudah gitu kan. Kalau menurut orang umum ya, orang awam. Aku mau tanya nih Bang Putra. Bang Putra berapa bersaudara? 3. Jadi 2 atas kakak, adik 1. Jadi gue di tengah-tengah. Oh, Japit ya? Japit. Nah, yang bisa begini Bang Putra doang? Ya, tiap generasi itu hanya akan ada 1 gitu. Jadi ketika generasi atas gue tuh paman om, terus ke atasnya kakek, dan generasi gue tuh gue. Di antara sepupu gue yang lain cuma gue yang dapet. Sampai pernah berpikir why me gitu loh, gitu kan. Why me ya. Iya, pasti. Iya, status ya, why me. Iya, baca juga status ya. Why me. Iya. Ada pertanyaan seperti itu. Kenapa nggak dia? Kenapa nggak mereka gitu? Why me gitu. Ya karena balik lagi, mungkin wajah kita yang cocok dengan leluhur kita di zaman yang membuat kita tuh connect dengan beliau. Sama seperti yang Ibu bilang pas Bang Putra kesana. Ya, Tuhan tidak pernah salah. Iya. Ya itu yang mengena sesuatu. Betul. Sampai gue bilang ya sudahlah kalau memang ini seperti ini ya gue terima. Cuma mungkin namanya manusia ya. Iya. Kok ujiannya kok berat ya? Yang lain kok nggak berat ya? Iya. Pengen kayak yang lain normal dong gitu. Ya seperti itu lah. Nggak bisa dinalar sama otak kadang-kadang kan? Sangat seperti itu. Makanya ada satu sisi capek, tapi ketika melihat kembali lagi dengan cara A, B, C lepas kok nggak bisa, ya sudah lah kalau memang seperti itu ya. Hal paling terberat yang lo rasain buat ngelepas tuh gimana? Ketika almarhum ayah meninggal di situ ya, gue ngelihat sosok ruhnya beliau, bener-bener ngelihat. Sampai gue bilang gue nggak mau ngelihat karena gue punya seperti ini, sampai gue nggak kuat di situ. Gue bukan seorang tipe yang gampang mengeluarkan air mata ya. Tapi ketika saat beliau meninggal, jadi tubuh beliau terbujur kaku di depan dan di pojok itu sosok beliau duduk gitu pergi. Itu benar-benar gue nggak kuat. Kenapa gue harus ngelihat sosok kayak gitu? Kenapa gue harus melihat gitu? Jadi ya capek gitu. Udahlah hilangin biar gue nggak bisa melihat. Jadi nggak sedih lah kayak gitu. Itu yang benar-benar ya udahlah aku capek gitu. Aku pengen lepas tapi nggak bisa gitu. Itu yang benar-benar berat ngelihat keluarga kita, ayah ya. Gimana sih, beliau nggak berkata apa, cuma duduk dan menunjuk. Cuma yang kita, karena gue bisa ngeliat, saudara gue lain nggak ngeliat. Apa ya, gue nggak bisa bendung air mata di situ. Kenapa kok gue mesti ngeliat kayak gini? Kalau gue nggak punya mungkin gue nggak lihat gitu kan. Karena gue bisa lihat ya akhirnya melihat sosok seperti itu dan itu berat banget gitu. Cuma bisa lihat kan, tidak bisa berkomunikasi. Saat itu tidak, hanya tidak melihat. Tapi ketika yang gue lihat secara fisik tubuh beliau terbujur kaku, tapi secara metafisik gue lihat beliau duduk di pojok ruangan itu sambil memandang tubuh beliau. Itu gue nggak kuat di situ. Gue bukan tipe yang gampang mengeluarkan air mata, tapi gue ngebayangin aja ini orang tua kita loh ya. Sampai akhirnya kan gue pengen lepas karena hal kayak gitu berat gitu. Menyaksikan orang-orang tersayang kita atau terdekat kita ketika sedang seperti itu seperti apa. Kalau gue ngeliat mungkin gue nggak akan kepikiran, karena gue ngeliat nggak kuat di situ, akhirnya udahlah capek aja. Itu kan yang tujuan lo akhirnya untuk bisa gue mau melepaskan, gue nggak mau begini, mental gue nggak kuat. Ya. Nah, tirakat lo untuk bisa melepaskan itu
Macam-macam. Pertama dari saran Abah, mandi air bekas wudhu nyokap. Jadi nyokap wudhu di bawahnya ditampung air. Nah air itu gue buat mandi. Gue pakai itu 3 hari hilang. 3 hari hilang, penglihatan, interaksi itu hilang. Hari keempat itu datang dengan sendiri dan gue langsung panas 7 hari nggak hilang-hilang. Karena gue memaksa melepas sesuatu yang emang nggak bisa. Gitu. Di situ kan. Akhirnya setelah dari itu ya udah, semakin kita berusaha akan kayak melawan arus gitu loh. Kita akan semakin kalah. Jadi ya udah ikutin aja gitu loh, seperti itu. Asal jangan tenggelam, itu aja seperti itu. Itu berat gitu. Mandi air wudhu loh. Baru denger juga loh gue. Iya. Itu saran dari Abah ya. Abah bilang coba mandi air wudhu ibu ya, situ kan. Dan itu gue lakukan. Air wudhu beliau gue tampung di satu ember, gue pakai mandi, itu tertutup penglihatan. Gue nggak bisa komunikasi, itu nggak bisa. Cuma 3 hari. Ya, ini baru juga gue dengar kan, biasanya kan 3 hari. Ya. Kalau mau ini orang tua, ibu kamu kaki dicuci. Nah, air cucian itu lo minum lo buat mandi gitu, kebanyakan begitu. Iya. Baru gue dengar. Iya. Dan itu memang saran dulu benar, 3 hari ketutup gitu. Tapi hari keempat karena memang itu sudah takdirnya balik lagi kembali ya. Mau seperti apapun nggak bisa gitu. Jadi ya udah, mending terima, jalani, syukuri, udah seperti itu. Terima, jalani, syukuri. Karena ya itu tadi satu-satu akan berguna buat orang gitu. Mungkin bukan diriku tapi buat diri orang lain. Nah itu yang bikin gue ya sudahlah, jalani. Dan cuma sekarang dibawa enjoy aja. Ada kelihatan, nggak apa-apa. Pura-pura nggak lihat, padahal lihat, udah gitu. Seperti itu lah. Oke. Berarti udah berapa tahun nih lo akhirnya bisa ya wis lah buat terima? Gue ke Karanghawu 2017. Jadi sekarang udah 5 tahun lebih kurang. Oh dari Karanghawu itu akhirnya lo memutuskan untuk beda, gue ikhlas kita. Ya. Sebenarnya sebelum di Karanghawu tuh udah ke Kiai A, ke Kiai B, semua bilang, Bu saya nggak bisa gitu, karena memang sudah pakemnya dia seperti itu, mau dipakemkan nggak akan bisa. Gue ke Kiai, gue ke Ustadz, gue ke paranormal nggak bisa gitu. Tapi ke paranormal terkenal yang ada di TV waktu itu dengan biaya sekian mau diruka seperti apapun nggak bisa gitu. Cuma namanya orang tua kan awam ya, pengennya anaknya normal gitu. Tapi memang ini sudah jalan yang memang harus dilewati gitu. Jadi semakin lo lawan arus, lo akan semakin tenggelam. Jadi mending lo ikutin arusnya. Ya selagi lo masih di jalan yang lurus ya. Ya, asal jangan tenggelam, itu aja sebenarnya. Tadi lo bilang kan lo yang pas lagi di Gunung Lawu ya, yang di apa tadi, yang lo Alas Ketongo. Lo dapet keris. Ya kan, yang berbentuk kepala yang semar. Oke. Kegunaannya itu buat lo? Itu buat cendera mata aja sebenarnya. Jadi istilahnya kayak ada cucu nyambangi kakeknya, sama kakeknya dikasih ini buat oleh-oleh gitu, seperti itu. Itu simbol aja sebenarnya. Tapi memang keris itu kepalanya itu ya, itu memang benar-benar mirip dengan sosok yang digambar itu. Nanti lu lihat, benar-benar mirip seperti itu. Ada videonya juga ada. Itu sempat kita rekam gitu. Itu memang ada, itu nyata ya. Boleh nggak sih? Boleh ya? Boleh. Tapi gue ngerasanya ya, ini perasaan gue nih ya, nih balik lagi, ini rasanya gue. Rasanya gue itu benda punya kayak punya pesen atau kayak itu benda ada kodamnya gitu. Ya itu benda ada kodamnya, dan si benda ini pun ada fungsinya gitu, bukan hanya cendera mata gitu loh. Betul ya kan, karena tidak mungkin seperti kayak ini, Allah ciptain makhluk pasti ada guna, ada fungsinya. Semua ada. Cuma mungkin ya gue nganggapnya itu sebagai hadiah, udah gue nggak mau menggali, gue nggak mau menelusuri, gue mau skip itu gitu. Jadi udahlah, biar itu hadiah gue ya gue simpen, gue jaga, gue rawat, udah sebatas itu. Nah, lu jaga, lu rawatnya dengan cara? Itu tiap malam Jumat gue kasih minyak aja, minyak non alkohol ya, minyak non alkohol. Cukup gue minyaki, gue taruh di satu tempat, dan ya udah, bukan tempat yang kotor ya, udah sebatas gitu. Nggak gue sembah, nggak gue khususkan, nggak sama sekali. Dan sebatas merawat pemberian leluhur seperti itu. Tapi lu pernah kan ditemuin lewat mimpi atau gimana sama yang Betul. Yang ada di keris itu ya? Sangat sering, bukan sering lagi, sangat sering gitu. Banyak pesan, tapi ya itu balik lagi ke gue pribadi. Ketika gue, ini buat gue skip, ya udah gitu, buat gue skip. Ketika memang ada yang harus gue sampaikan ke orang, gue sampaikan. Tapi ketika ada yang buat gue itu ya, gue skip gitu. Banyak sebenarnya buat gue gitu kan, kayak gini. Manusia tuh hidup yang mau dicari apa sih gitu.
Pendakian spiritual dimulai dari angka 0. Ketika 0 kita nggak tahu apa-apa di situ kan. Menginjak ke angka 1 kita tahu ini, menginjak ke angka 2. Semakin kita mendalami spiritual, kita makin banyak tahu sosok, makin banyak tahu tentang alam gaib. Tapi ketika lu sudah ada di puncak spiritual 9, lu akan kembali ke angka 10, 1 dan 0. Dan situ lu udah nggak pengen tahu apa-apa lagi gitu. Apa sih yang lu mau cari lagi? Gua udah lihat semuanya gitu. Apa lagi gitu. Kembali lagi ke angka 0. Salah seperti itu. Tapi kan yang gua dengar nih kan, kalau nonton apa kan, kalau misal kayak benda-benda itu ibaratnya masuk pusaka ya. Nah, benda-benda pusaka gitu, kalau misalnya kita nggak rawat dengan baik atau kita tidak tahu fungsinya dengan baik, bisa bikin jadi malapetaka buat diri kita sendiri. Kan ada yang bilang kayak gitu gitu loh. Makanya itu kan makanya itu gue tanya sama lo tahu nggak fungsinya apa atau rawatnya harus seperti apa, karena kan kita punya keluarga. Betul. Jadi gini, seorang memberikan sesuatu pasti dia udah tahu lah benda ini akan seperti apa buat orang yang diberikan sama dia. Ya gue pikir sosok beliau udah paham lah. Jika memberikan itu buat gue, buat apa nantinya, beliau tahu apakah ada yoninya atau tidak, ataukah ada efeknya. Gue rasa sih enggak. Yang selama ini gue alami sih enggak. Semua everything good ya? Everything is good, karena memang energinya selaras. Walaupun nggak sama, tapi bisa berdampingan dengan sosok-sosok yang lain. Seperti gini loh, air dan minyak. Nggak akan bisa bersatu, tapi bisa berjalan beriringan gitu loh. Dengan sosok yang lain pun dia nggak akan bersatu, tapi dia bisa berjalan beriringan sama-sama. Ya, karena kan pasti ada satu, pasti ada lagi satu. Ada satu, pasti ada lagi satu. Betul. Itu kan pasti. Magnet, gitu, kan? menjadi magnet seperti itu. Iya. Memang seperti itu. Banyak ketika kita punya satu benda itu, benda lain datang dengan sendirinya. Gitu. Itu cuma ya sudahlah, itu cukup buat itu diberikan sama gue untuk gue jaga, cukup di situ. Gitu. Atau suatu hal nanti gue akan gunakan untuk kemaslahatan orang lain, ya akan gue pakai di situ. Tergantung waktu ya. Betul. Gitu. Ya Bang Heru. Nah ini kan Bang Putra ini kan pendaki gunung juga. Betul. Pendaki ya? Pendaki gunung. Pendaki gunung apa pendaki spiritual? Jadi kita ketika ke gunung tuh awalnya ketika gue masuk ke Mapala atau apa, gue punya satu ini namanya Jimpal gitu ya, divisi mahasiswa Pinta Alam. Awalnya ketika gue mendaki, yang gue pengen tahu puncak kebanggaan seorang pendaki adalah sampai ke puncak gitu kan. Ya, awalnya ketika gue bisa mendaki. Tapi seiring berkembang perjalanan waktu, ada sisi-sisi lain yang harus gue kupas, gue cari tahu kenapa kok gunung ini seperti ini gitu. Ada apa rahasia yang ada di sini sehingga banyak yang bisa dikupas. Misalkan seperti kenapa Heru bilang Gunung Lawu, kenapa Eyang Brawijaya memilih Gunung Lawu, kenapa tidak yang lain, itu banyak yang harus dikupas. Dan seiring perkembangan waktu tuh gue bisa pahami sedikit demi sedikit. Iya, maksudnya kalau Bang Heru bilang tadi dia seorang pendaki gitu, iya memang dia pendaki, tapi gue lebih gregetnya kayak dia tuh pendaki spiritual gitu. Makanya gue tanya seorang pendaki apa pendaki spiritual, katakan memang awalnya mungkin ya dia ngedaki karena pengen tahu rasanya puncak seperti apa, tapi udah tahu di setelah pas dia ngejalanin naik gunung, kayaknya tujuan gua naik gunung tuh bukan ini. Ya, kadang ada satu kayak panggilan jiwa kan gini. Di Cermai ya gue pernah cerita. Gue waktu itu belum tahu nasab gue seperti apa. Jadi satu hari pengen banget nih muncak gitu kan. Akhirnya gue ngubungin teman-teman yang lain. Kita naik ke Cermai lewat Linggarjati di situ. Artinya ada yang bilang lewat apa aja, Patulungan. Enggak ah, gue pengen lewat Linggarjati gue bilang. Karena gue punya satu ini di Batu Linggar gitu kan. Ada satu yang gue mesti tahu di situ tuh ada apa gitu kan. Akhirnya kita naiklah ke Cermai lewat Linggarjati itu. Kita ngelewatin pos kuburan kuda, yang lain kita lewatin semua. Dan ketika di Batu Lingga, gue kayak ngerasa ada pesan gitu yang harus gue tahu di situ kan. Secara mitos memang Batu Lingga itu kan tempat dulu ya, tempat Sunan Gunung Jati di situ. Muhasabah dalam artian mencari petunjuk tentang Tuhan di situ. Ketika beliau sudah selesai muhasabah di situ, itu ditempati satu sosok yang negatif ya. Itu namanya Nyilinggi gitu. Memang ketika situ gue ketemu sosok beliau memang. Siapa Nyilinggi? Sosok Nyilinggi itu dengan rambut yang ini seperti sinden. Itu gue ketemu merah semua. Gue ketemu di situ. Gitu. Sosok Nyilinggi ini boleh dibilang sebagai penguasa di Punden Batu Lingga di situ. Tapi sebelum Nyilinggi ke situ, itu ditempati oleh yang Sunan Gunung Jati. Ketika dia bermuhasabah di situ. Nah, itulah yang nggak semua pendaki bisa mencari. Oh, ini ada apa sih di Batu Lingga? Lalu ada nilai historis filosofi apa gitu. Kan nggak semua orang bisa dapat itu.
Ya itu di situ. Semakin berjalan beriringan waktu, ternyata gunung itu nggak cuma menyimpan keindahan, tapi punya histori, punya filosofi yang kita harus tahu di situ. Jangan cuma puncaknya yang kau daki, tapi sejarahnya harus kau pahami di situ. Ya. Gitu, setiap langkah kita ke atas ya, itu punya cerita, punya gitu cerita. Kan? Betul. Ini dua pendaki spiritual sih. Di waktu itu ini apa pernah naik Gunung Selamat ya? Betul. Tahun berapa? Kemarin 2021. Baru. Ini masih PPKM COVID ya? Iya, itu pun harus pakai surat keterangan sehat tuh, Bang. Naik ke sana gitu kan. Apa yang lo dapat waktu di Gunung Selamat? Jadi ke Gunung Selamat itu sebenarnya ada satu, balik lagi kayak di Cermai ya. Awalnya dari mimpi. Dari mimpi itu gue didatangi satu sosok pertapa di situ. 2020 akhir, gue datangi satu sosok pertapa. Dia bilang diundang kalau ada waktu naik ke Selamat, ada sesuatu di sana. Akhirnya bulan Maret 2021 itu dengan tiga orang, jadi berempat sama gue kan. Gue berangkat dari Jakarta, teman gue yang tiga nih, yang dua dari Surabaya, satu dari Semarang. Kita titik kumpul di Terminal Buluk itu, Bang. Tadinya mau lewat Guci, mau lewat Dipajaya, atau mau lewat yang cuma gue bilang, teman-teman bilang yang pernah naik ke Selamat si C ini, sebutnya si C lah ya. Lewat ini aja, Bambangan aja. Kenapa? Karena jalur yang banyak didaki dan lebih cepat, katanya lewat Bambangan gitu. Lewat Bambangan, akhirnya kita sampai di Selamat itu gue paling akhir ya, jam 11 malam. Ya, teman gue yang lain jam 9 udah sampai. Nyampe di Purwokerto, Terminal Buluk itu, kita nyari charteran mobil tuh Bang, ke basecamp Bambangan situ kan. Sampai sana setengah 2, setelah di basecamp kan kita istirahat. Nah malamnya tuh gue mimpi, sebelum gue naik gue mimpi, ada satu nenek-nenek yang bilang, ojo munggah, lek wani munggah tanggungan dewe di situ. Nah gue pikir itu mimpi, gue hiraukan. Nah akhirnya ketika gue naik, gue baru tahu teman gue ini ada yang masang susuk di kaki Bang. Jadi dia ditranslate dulu tuh tadi bahasa Jawanya artinya apa? Ojo munggah tuh jangan naik. Gitu. Ojo munggah gitu. Kalau berani lek wani tanggungan dewe, kalau berani ya rasakan sendiri akibatnya. Gitu. Jadi teman gue nggak tahu dia masang susuk juga kan. Dia baru cerita ketika di atas gitu kan. Dia pasang susuk, dia seorang olahragawan. Dia bukan niat aneh-aneh tuh enggak, cuma buat kekuatan fisik dia, kaki dia gitu. Tapi imbasnya adalah makhluk yang ada di susuk ini nih gitu loh, itu negatif gitu. Dan ketika ada satu sosok masuk di tempat yang baru, kekuasaan yang baru, itu akan terjadi bersinggungan. Gitu loh. Jadi gue naik mulai dari bawah, gue sampai pos 1, Pondok Gembirung di situ kan, Pondok Gembirung. Itu belum ada apa-apa. Memang waktu di basecamp gue bilang sama teman-teman yang mau ke kamar mandi, mau ke toilet silakan, jangan sampai ke atas ada masalah gitu kan. Nah satu teman gue bilang gampang di atas gitu kan. Akhirnya di teman gue nih si B ini ketika sampai ke pos 2 di situ kan, dia kepingin buang air kecil di situ. Akhirnya melipirlah dari trekking itu, dia melipir. Nah setelah dia buang air kecil, terus tiba-tiba mukanya tuh pucet kayak nggak ada darah. Yang tadinya cerah fresh, setelah dari pos 2 ya di pos 2 itu dia melipir ke itu buang air kecil, tuh pucet, nggak ada darah. Dia jalan pun ke matanya tuh kosong, harapannya kosong. Kemarin kita nanya, lu oke, lu aman? Nggak jawab gitu, lu aman nggak jawab. Nah cuma feeling gue bilang, oh ini ada something gitu kan. Ternyata secara metafisik yang gue lihat di belakang dia itu ada satu nenek-nenek persis yang gue temui dalam mimpi, dengan rambut awut-awutan gitu, memegang ini, merangkul gini. Jadi dia jalan tuh seperti apa ya? Betul, linglung. Sampai si C ini kan dia di depan leader gitu kan. Kita buat trekking pole itu disorong ke belakang. Jadi si B ini megang, terus gue di belakang sweeper, gue bantu dorong ini carrier dia. Karena si B ini begini, kayak orang ini bener-bener badan udah lemah. Terus ketika naik sampai pos 3 pun dia udah jatuh, matanya putih semua gini, putih semua, tangannya begini. Itu kayak orang apa istilahnya ya, kayak. Cuma gue pikir apa iya kok baru pos gini udah hipo, nggak mungkin juga kan emang ya, baru pos gitu kan. Kemudian pos 8 Pelawangan oke lah, yang lainnya oke ya. Pos 3 udah hipo, mau gue bilang oh ini ada something gitu kan. Akhirnya karena kita ingat pesan ranger di bawah, jangan sampai lewat maghrib Samaran tuh gitu. Pos 4 Samaran. Betul. Karena satu memang sumber air nggak ada di situ kan, satu. Karena ada di pos 5 Samyang Rangkah di situ kan, Samyang Rangkah.
Kita ingat, cuma karena si B ini kita memang nggak target, tapi nggak pakai waktu ya, tapi kita target gitu loh. Jangan sampai maghrib di pos 4 gitu. Karena si B ini lambat jalannya, jadi target kita tuh meleset. Jadi akhirnya kita lewat pos 4 itu jam 6 lewat maghrib di situ. Oh, berarti di jam-jam memang yang tidak diperbolehkan malah. Iya. Tapi dengan kondisi kawan kita nggak mungkin juga dong gitu loh kita. Ya seperti itu. Kita lewat itu ada satu bukan satu pohon, 2 pohon kayak begini gitu lah. Iya, kayak tanduk kuncing gini. Kayak tanduk. Ketika melewati itu suara jangkrik, suara alam los gitu. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Dan memang sejak pos 2 tuh vegetasi udah mulai rapat, Bang. Iya. Ya, mulai pos 2 kan vegetasi udah mulai rapat gitu kan. Cuma dilewatin sama hantu itu lu kayak masuk satu lorong kedap udara, kedap suara. Sampai lu bingung apa ini gitu ya. Tapi memang karena kita ngarah tetap ke jalur ya, kita tetap tembus itu gitu loh. Itu yang namanya penampakan, di kiri kanan trekking wajah menyeramkan. Gua nggak peduli itu, yang gue pikirin teman gue si B ini kan. Gimana biar cepat sampai ke pos 5 biar dia bisa istirahat di situ kan. Di pos 5 di Samyang Rangka kita sampai. Jadi secara metafisiknya ketika si B jalan ini kaki di bawah digelendot gini ya, dipegang gitu, atas itu dirangkul gini. Cuma karena di trekking nggak mungkin juga kita terapi gitu, nggak mungkin. Akhirnya kita maksakan dia sampai ke pos 5 gitu. Di pos 5 kita buat 2 tenda, kapasitas 2 orang. Kita pakai flash sheet ngurangin angin masuk gitu. 2 tenda ini gua sama si C, si A sama si B gitu kan. Nah si B ini tenda ini makin trans ya dia, makin nggak terkendali di situ kan. Akhirnya setelah jam 7 tuh kita masak, kita ngopi. Jam 8 kita masuk ke tenda masing-masing. Gua dengan teman gua si C, si A sama si B. Di luar nesting kita tuh belum kita cuci karena si B ini kondisinya istilahnya ya masih trans gitu kan. Kita nggak mikirin itu. Kita masak, kita taruh di luar. Jam 8 itu nesting dilempar terang gitu loh. Kayak ada yang lempar itu bunyi terang gitu, bunyi gitu kan. Tapi ketika kita buka flash itu utuh di situ gitu loh. Gak ada yang bergerak ya? Gak ada, tapi bunyi kayak alat masak jatuh terang itu tuh bunyi gitu loh. Nah jam 8 itu, karena si A ini ketakutan, akhirnya kita paksakan tenda. Kapasitas 2 kita isi 4 orang gitu loh. Karena saking ketakutannya kan teman-teman yang lain kan. Nah yang kosong ini buat tas-tas kita yang lain, carry segala macam kita masukkan di situ. Nah di tenda ini si B ini juga makin trend dia makin makin nggak sadar gitu kan. Kepala matanya itu putih semua, nggak ada kornea mata itu nggak ada, putih gitu semua sih. Nah di situ gue ngeliat satu sosok menyerupai genderuwo tapi bukan genderuwo ya. Jadi ada satu pohon di situ. Gue ngeliat situ karena malam penerangan kan minim ya. Itu pohon kok punya bulu gitu ya. Gua dekati, gue berdiri ya. Tapi itu ternyata cuma sebetisnya sosok itu. Jadi gue berdiri, ini sebetisnya dia aja, tinggi besar. Ketika gue melihat ke atas, sosok muka mata merah itu dengan mahkota gitu. Dia punya mahkota gitu. Gue berpikir ini sosok seperti genderuwo tapi bukan genderuwo biasa gitu. Karena di sana tuh tiap pos punya teritorial masing-masing kekuasaan. Pos 1 siapa, pos 2 siapa gitu kan. Pos masing-masing teritorial. Nah sosok genderuwo ini karena ngelihat teman gua nih bawa makhluk ya, disusuk dia nggak terima sih. Ini wilayah saya, buat apa ada orang masuk? Mungkin secara harfiahnya seperti itu. Akhirnya ya imbasnya ke teman gua si B ini gitu kan. Dia makin nggak karuan, makin drop. Kita baca ayat kursi itu nggak ngefek sama sekali. Kita baca apapun yang kita baca nggak ngefek sama sekali. Si B tetap seperti itu. Cuma kita pegang badan itu nggak dingin bang, nggak hipo gitu kan, masih hangat gitu. Sampai satu ketika gue bilang gue kesel, gue banting tas gitu sambil nunjuk ke B gitu, keluar makhluk rendahan gitu. Gue saking keselnya sama sosok itu gitu, nggak mau keluar gitu. Karena ketika kita baca surat dia menjauh, kita selesai dia datang lagi. Nggak mungkin 24 jam gue baca semua gitu kan. Ada saat gue capek gue berhenti. Ketika gue berhenti dia masuk lagi gitu. Capek kayak gitu. Akhirnya sampai gue kesel, gue bilang keluar gitu kan. Nah, kalau memang mau ini jangan sama dia gitu, sama saya gitu. Akhirnya mungkin dia marah ya, sosoknya marah, keluar gitu. Dan di luar tenda nggak ada yang beli, cuma gue sendiri. Yang 3 itu di dalam tenda.
di luar tenda tuh itu ada angin ya, angin sama kayak bunyi hujan deras ya, tapi kalau kita raba dari facet luar tuh kering gitu loh. Di Samaran di Samyang Raka pos 5 itu. Tuh kering gitu. Sampai di situ gua keluar dan gini, masalahnya gue punya pendamping. Ketika gue dalam bahaya, gue naik gunung, gue nggak pernah bawa benda, gue nggak pernah bawa keris, gue nggak pernah bawa apapun. Tapi ketika gue dalam bahaya, gue kontak sama pendamping yang ketika saat itu dia datang, dan itu masalah gitu loh. Kedatangan sosok pendamping gue ini masalah buat penguasa di teritori pos 5 Samyang Rangka gitu kan. Siapa lagi yang datang gitu kan. Akhirnya terjadilah boleh dibilang fight lah di situ ya, antara sosok ini pendamping gue dengan sosok yang mencengkram si teman gue gitu kan. Ketika sosok yang mencengkram teman gue ini bisa diatasi, itu nggak selesai masalah, itu berlanjut ke sosok yang tinggi besar, lebih kurang 6 meter ya, mungkin kalau bisa di ini lebih kurang 6 meter. Karena gue tinggi itu cuma sepahanya, sebetisnya dia aja. Matanya tuh lu tau pintu tenda itu matanya sebesar itu. Besar itu dengan mata yang merah, dengan pakai mahkota gitu kan. Sampai akhirnya di situ kita terlibat crash lagi dengan sosok itu. Pendamping gue juga maju, jadi gue di depan, dia pendamping gue ini sosok seekor harimau ya, harimau putih. Ketika sosok ini maju, harimau putih lompat di atas kepala gue, menghadang si sosok ini dekat ke gue gitu kan. Cuma karena itu daerah kekuasaan dia, sosok harimau putih gue ini nggak kalah daya atau kalah energi, karena itu banyak sekali gitu. Sampai suatu saat kita udah capek, dalam artian kita bicara sosok ini yang di pos 3 itu yang ditemuin sama temen lo, apakah itu sosok Raden Kamadian? Ya. Karena pos 3 Raden Kamadian, pos 4 Samarantu, pos 5 Samyang Rangka, pos 6 Samyang Jampang, pos 7 Ketebunan, 8 Pelawangan, Puncak Sorono atas, 9. Seperti itu. Ini sosok yang tinggi besar ini, tiap membicarakan sosok itu dia selalu hadir gitu kan. Dia hadir, dia kalau Bang Putra kalau lagi cerita, dia hadir pasti sama bunyi ting gitu, kayak bunyi kelontong di peng gitu. Ya, emang ketika gue bicara ini pun di podcast atau channel sebelah itu terdengar suara gitu lah. Ketika gue bicara sosok dan Bang Heri juga dengar gitu. Iya bunyi plung gitu, kayak apa sih, kayak orang beronda gimana sih, gitu. Tapi bukan suara kayak tiang listrik, bukan. Udah nanti sih pas dia ada yang datang, tapi ya oke lah gitu. Kita kan cuma cerita. Ya cuma kan memang makhluk seperti itu kalau kita ceritakan kayak modelnya dia tuh nggak mau diceritakan tentang sosok dia, karena kalau banyak orang tahu tentang dia nggak akan istilahnya. Ya seperti itu. Seperti itu. Ini baru bicara setengah pun dia sudah kayak gitu. Ya. Oke, ini lagi apa? Nah, sekarang kan yang lo masih aktif nggak sih? Masih, cuma kadang 2-3 bulan. Karena kalau udah lama nih kan pegal kalau udah lama gitu. Kalau masih sering sebulan sekali masih. Berarti lo udah pernah naik Cermek, Selamat, Tahu, terus Salak Gede. Di luar di Jawa sih alhamdulillah yang belum tuh Merapi, Bang. Merapi gua belum. Merapi. Sibukannya, tapi memang kadang kita sudah. Yang menurut lo pingin lo, ya kan semua ini gunung udah di Jawa gitu. Yang bener pingin lo naikin itu gunung apa ya? Gue pengen ke Semeru lagi sih. Oke, Semeru. Ya. Cuman karena habis erupsi ya. Belum bisa. Kan ditutup itu kan ya. Kenapa pilih ke Semeru? Ada satu rahasia yang harus diungkap, diperjelas. Jadi dulu gue pernah naik, tapi ya batas itu gue cuma pengen lihat keindahan alam. Gue nggak ngeliat dari sisi histori sejarah di situ kan. Jadi di puncak sendiri itu banyak mitos yang banyak beredar, itu tempat bersemayamnya Asta Dewa, Bang, dalam satu pemahaman gitu ya.
dia punya banyak keturunan yang disebut dengan Rahyang yang sampai ke Bali pun. Rahyang. Ya memang seperti itu ya. Ya cuma gue nggak bisa buka sosok nama segala macam, gue nggak bisa buka di situ. Itu erat kaitannya dan gue punya chemistry ke sana gitu. Cuma mungkin untuk saat ini masih belum karena memang kondisi pekerjaan juga masih ditutup gitu kan. Tutup masih belum bisa dibuka belum. Ya. Mungkin akhir tahun nih, insya Allah mudah-mudahan. Akhir tahun pertengahan tahun katanya begitu. Karena masih tetap ada erupsi sekarang. Betul. Mari jalan-jalan sana. Argopuro, ya pengen lagi cuma karena di sana tuh paling lama itu 4 hari ya. Udah gitu loh. Iya beneran. Memang mitos Rengganis itu memang bener di situ Bang. Cuma ya kayak tadi cuma orang-orang pilihan yang bisa lihat sosok itu gitu loh. Dengan Dewi memakai selendang, memakai mahkota gitu. Cuma ya itu kalau buat gue sendiri gue skip gitu. Karena memang ada beberapa hal yang nggak boleh dibuka untuk umum di situ. Yes. Ya. Kan memang tidak semua orang perlu tahu. Iya. Kayak banget ya nanya ke gue itu ini nih udah buat gue doang. Kalau kata Ade yang tidak perlu tahu tiba-tiba dikasih tahu nanti sungsang. Iya dong. Betul. Iya. Cuma secara global untuk pemahaman atau edukasi ya di puncak itu ada satu sosok lah ya, yang dihormati, yang dengan nama itu, dengan nama beliau itu. Gitu. Iya. Ya, seperti itu. Cuma kadang gini, pendaki-pendaki yang di bawah gue kadang gini loh Bang, nggak seperti zaman gue ketika mendaki gitu. Anak-anak sekarang kalau muncak itu ya sekedar fun dan sekedar medsos aja gitu. Sejatinya apa sih namanya pendaki jangan tinggalkan apapun kecuali jejak di situ. Betul. Mereka nggak paham gitu. Nggak paham. Nampak segala macam. Bang Putra boleh nanya dikit? Boleh. Deh. Finally si B itu gimana? Setelah itu dia akhirnya cerita gitu kan. Setelah semua selesai, kita turun ke bawah kan. Setelah itu di base camp itu dia cerita, gue pasang susuk di sini buat ke kepala, bukan ke kepala apa. Dia tuh seorang olahragawan, biar dia fisik kuat. Gue nggak ada masang niat buat sakti, enggak, cuma gue buat karena gue suka olahraga gitu kan. Cuma kenapa lu nggak ngomong, tahu sendiri ketika naik ke atas itu kan ya mungkin susuk itu nggak berarti, cuma ada sosok di balik susuk itu lah. Itu sosok makhluk astral yang ketika makhluk itu dibawa naik itu bersinggungan dengan makhluk penghuni sekitar itu kan jadi satu masalah. Betul. Gitu. Tapi dia so far di pos 5 semua baik-baik aja kan? Untuk 3 orang temen gue baik-baik, tapi untuk gue tuh enggak situ loh, karena gue merasakan banyak serangan-serangan yang gue tuh situ sendiri, dengan mereka tuh banyak di situ. Yes. Gitu, gue banyak dan gue ngeliat energi gue kayak apa ya, banyak sosok menyerang dari berbagai penjuru yang gue situ sendiri sama pendamping gue, yang lainnya nggak ada gitu kan. Sampai ketika gue terdesak di situ, gue udah capek, gue cuma baca Bismillahi la ilaha illa anta rabbuka la haula wala quwwata illa billah. Habis itu gue udah pasrah, dan itu ketika itu satu sinar hijau besar dari atas ke bawah tuh langsung blap hilang semua seperti itu. Saat terdesak seperti itu. Kejapan mata. Gue ngerasain nih ya. Gue ngerasain tenggorokan nih. Kayak ada yang nyangkut gitu loh. Mungkin pas di saat itu lu dapat something atau dapat something dari sini, dikasihnya di sini. Di tempatnya dia ini ada satu batu apa sih? Ini nyangkut banget masalahnya nih di gue sekarang gitu. Satu batu hitam, cuma gue simpan, gue nggak foto karena ketika gue foto kamera gue langsung mati. Baterai gue 92%. Ketika gue foto itu kamera mati sampai besoknya baru nyala. Gitu. 2-3 kali teman gue buat sama hasil seperti itu. Itu sosoknya namanya Kolo Gandarwo. Dia menyebutkan dia sosok seperti itu. Kolo Gandarwo. Ya, Raja Genderuwo. Rajanya para Gandarwo. Gandarwo. Rajanya para Genderuwo di situ. Dan memakai mahkota seperti itu. Itu ribuan tahun. Dan memang teman-teman yang lain selain rombongan gue tuh pernah ngerasain di situ. Cuma kan kita hati-hatinya di pos 4 karena mitos itu di pos 4 kan. Kita nggak punya kepikiran di pos 5 sama yang ngerangka akan ketemu sosok itu gitu Bang. Jadi ya kita prepare-nya ya di pos 4 itu. Memang di pos 4 ketika lo masuk gerbang itu. Nah anehnya gini, gue sweeper di belakang nih. Di belakang gue tuh ada yang bilang gitu, waktu gue jalan dorong carrier,
jalan oleh ojo nengok nang buri gitu. Jawabnya ya, itu kakek-kakek gue dengar. Cuma karena gue fokus ke B, gue nggak hirauin itu jelas di kuring sebelah kanan. Itu nyata, sangat nyata buat yang alami. Karena kalau gue cerita sama teman yang lain nggak pernah naik gunung gitu, masa iya sih gitu, zaman Android gitu loh kan? Iya kan? Zaman ada wifi bro. Itu namanya memasuki alam hening. Iya betul seperti itu. Kayak ditekep. Nggak dengar suara burung, nggak dengar suara angin, nggak dengar suara gesekan daun. Kayak hening, kayak apa ya? Bener-bener kayak pakai headset gitu. Tapi ketika betul, dan itu benar-benar nyata gitu. Lu berpikir si raja itu ya, kita pakai si raja aja ya, itu memang ada di pos 5 apa memang ngikut lu dari pos 4? Itu kayaknya dari pos 4 sih yang gue rasain. Cuma karena gue nggak fokus ya, karena gue fokus teman gue kan B kan, kondisi dia lemah gitu, nggak mungkin. Ketika di pos 5 gue punya pikiran gini, ketika selesai jam 9 gue masuk, gimana nih kita mau lanjut ke atas apa mau turun gitu kan. Tapi karena kondisi B ini udah membaik, summit lah kita gitu kan, jam 2 pagi itu kan, summit lah kita. Dan ternyata di atas pun dia ternyata begitu lagi, trans lagi seperti. Sebelum summit dia kuat, bahkan memang sebelum summit kan kita harus makan apapun biar metabolisme jalan gitu kan, seperti itu. Kasih roti, buah, masukin aja lah gitu kan, macam-macam. Nah, kita naik di atas, kita naik ke atas itu, sama yang ketebonan pos 7 itu ya. Itu begitu lagi gitu, diusap gitu. Dan ini ngerasa, bener-bener ngerasa, ini apa sih kayak itu langsung merindingnya luar biasa gitu. Usapan tuh usapan nyata yang memang nyata, kerasa gitu loh. Cuma ya karena itu jam 2:30-3 pagi ya, kita nggak fokus itu gitu kan. Sampai ke atas di puncak Serono itu memang harus hati-hati itu naik ke atas glacier itu kan. Betul, batu-batunya itu. Itu apa sih? Pasir ya bang ya? Batuan pasir ya. Batuan labil. Makanya sampai Pelawan kita bilang mau naik ke Serono nggak usah deh gitu kan. Beberapa orang aja, 2 orang naik aja, yang satu nungguin si B ini kan. Nggak mungkin semua naik ke atas gitu. Naik ke atas 2 orang, teman gue nungguin si B ini, mereka udah foto buat ini, kita udah summit nih sampai puncak, udah selesai turun. Si B ini dari mulai Pelawangan bawah itu udah normal gitu loh. Tapi ketika melewati Samarantu lagi, dia blank lagi di situ. Blank lagi di situ bang, blank lagi ya. Sosok nenek-nenek itu apa ya? Ngekehnya itu benar-benar kedengeran 4 orang itu ya. 4 orang itu mendengar suara neneknya. Itu mendengar gitu. Gue bilang apa ya? Ini mungkin kalau cuma lihat di TV ya sinetron iya, tapi ketika naik ke sana lo ngerasain sendiri sensasi seperti itu memang ada gitu. Dan itu kita alami gitu. Gue sih gue ngerasa ada perjalanan spiritual lo juga di gunung ya, tapi gue masih cari tahu di gunung apa sih gitu. Gitu. Ada sih, tapi sih itu kayaknya kita bikin 1 episode aja ya. Gitu. Ya, tapi memang ada nggak sih? Bener nggak sih gue? Ada. Ya, yang memang lo naik ke situ memang buat perjalanan spiritual. Ya, gue sempat dapat 1 keris gitu. Oke, jangan digabung. Iya. Cuma kan karena memang balik lagi ya, when the mountain call gitu kan istilahnya buat gue pribadi. Ketika gunung memanggil, lu masih datang gitu. Iya sih. Rasanya gue gitu. Oke teman-teman, untuk episode yang ini kita akhiri sampai di sini. Oke, buat pesan dari Bang Putra untuk teman-teman SD di luar sana. Buat yang mungkin masih ini ya, teman-teman kan suka ada yang banyak DM juga kan. Kayak apa sih punya kemampuan bisa melihat, saya pengen dong bisa seperti itu ya. Sebaiknya jangan. Apa yang bukan hak wadah kalian ya jangan gitu. Karena dunia astral tidak seperti apa yang kalian pikirkan gitu. Seperti itu ya. Banyak resiko yang kalau kalian nggak punya pembimbing, kalau nggak itu akan bahaya buat diri kalian sendiri gitu. Dan buat teman-teman pendaki ya, ingat moto kita ya, jangan pernah tinggalkan apapun kecuali jejak gitu ya. Buat teman-teman pendaki milenial khususnya nih, karena beberapa kali gue muncak pun ya banyak sampah di situ. Gitu. Ayo dari Om Heru. Apa nih? Pesannya buat teman-teman SJ. Oh, jadi gini ya.
tidak segampang itu kalian ingin melihat, ingin tahu dunia lain. Jadi kalau tidak kuat mentalnya ya nggak usah. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba, karena juga memang ada cerita juga gitu ya. Ada apa istilahnya, dibuka mata batin. Dia sendiri ketakutan, berarti mental nggak siap kan? Yes. Lo udah siap nggak? Iya. Ya kalau kita misalnya main bola udah siap cedera, mau jadi pembalap udah siap patah kaki, mana kayak seperti itu kan? Mau naik gunung lo siap ini kan gitu. Ya, kalau nggak siap itu jangan. Betul. Udah gitu doang. Seperti itu. Siapan mental. Iya sih. Semua itu ada resikonya. Semua itu ada resikonya. Kalau memang nggak bisa ngelihat, ya udah terima aja gitu. Nggak usah penasaran, nggak usah. Jadi nggak usah so tahu. Nggak usah ngambil hak orang lain lah gitu. Udah pasrah aja, udah gitu. Oke, buat teman-teman SJ, kita tunggu lagi episode Bang Putra yang lainnya tentang perjalanan spiritual dia ada di salah satu gunung di Jawa. Oke. Kita tetap stay tune di Spiritual Journey. Jangan lupa dibantu share, like, komen. Oke, aku Alia undur diri. Terima kasih buat sama-sama atas waktunya. Terima kasih buat Om Heru atas waktunya. Bang Heru mau ada ngomong apa enggak? Oke, aku pamit undur diri. Assalamualaikum.